Jadi hidup kita harus punya pondasi 3 hal ini. Apapun, perilaku, kata-kata, ucapan, bahkan termasuk kata hati, bersitan yang muncul di hati. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus jingle. Tulisannya jingle, macamnya jingle. Jingle itu dalam manapun, setiap kali menampilkan Semar, kalimat pertama yang diucapkan pasti itu. Bergegek, ugek-ugek, mel-mel, sakndulit. Kadang-kadang dibaca sakndulito, langgeng. Kadang-kadang nggak pakai langgeng tapi ole-ole. Tapi itu intonasinya lucu nih. Karena saya bukan dalang ya ora iso lucu. Mungkin yang kamu bisa dalang bisa mengintonasikan itu dengan bagus. Jadi bergegek, ugek-ugek, mel-mel, sakndulit, langgeng. Bergegek itu kamu diam nggak ngapa-ngapain. Ugek-ugek itu bergerak-gerak. Mel-mel itu mengais-ngais, nyari makan. Sakndulit ya sakndulit. Langgeng itu abadi. Itu filosofi hidup. Untuk aktif, jangan pasif. Bergegek, daripada kamu bergegek, ugek-ugeklah, gerak-geraklah, berupayalah, berusahalah. Mel-mel, yaitu makna harafiahnya nyari makan. Tapi cari apapun yang memang kamu ingin cari. Mimpimu apa, tujuanmu apa, kais-kais lah. Sakndulit, meskipun hasilnya cuma sangat sedikit, cuma sakndulit. Sakndulit itu kalau kamu pakai sabun colek terus mau culik, itu kan sakndulit namanya. Cuma akan langgeng. Kenapa langgeng? Kamu nikmati karyamu. Rasanya beda daripada kamu dikasih orang atau tidak menghasilkan apa-apa. Kamu nulis sendiri dan jelek, itu lebih langgeng daripada jiplak tulisannya orang lain. Nulis jelek itu sakndulit kan, isone mau sidik pak jelek lagi, tapi itu langgeng, lebih abadi, lebih masuk dalam jiwamu. Jadi jangan bergegek. Nah, barang siapa yang sekarang bergegek, ugek-ugeklah. Nah, lo itu nasihati Semar. Mel-mel sakndulit langgeng. Jadi yang sedang merasa diam, ndak punya karya, ndak aktif, pasif, hidupnya monoton, rutinitas yang ndak membuahkan apa-apa, ugek-ugeklah. Gerak-geraklah. Hasilkan sesuatu. Entah itu pikiran, entah itu perbuatan, entah itu produk apa. Tapi hasilkan sesuatu. Sekecil apapun, sejelek apapun, dia akan langgeng. Dia akan abadi. Nah, jadi tidak sekedar lucu. Kalau di dalam itu moconnya lucu. Dan biasanya yang lihat ketawa. Tapi di balik itu ada filosofi yang luar biasa. Jangan diam, jangan bergegek saja. Kalau kamu bergegek saja, tesismu nggak selesai-selesai, skripsimu nggak beres-beres, ya kan? Ugek-ugek lah, gerak-gerak lah, apa ngono, moco-moco apa, nulis-nulis apa, nambah pengetahuan apa. Dapat sakndulit nggak apa-apa, lama-lama jadi sak gunung. Gitu loh. Jangan pasif. Nah, selama ini kita bergegek terus, tidak pernah ugek-ugek. Maka dimarahi oleh Semar. Bergegek tapi ugek-ugek. Jadi jinglenya itu, saya sebut jingle karena ini sering sekali diucapkan oleh Semar. Mau ngomong apapun, dia diawali dengan ini. Kadang-kadang di sela-sela ngobrol dia ngomong ini. Bergegek, ugek-ugek, mel-mel, sakndulit, langgeng. Ya, dengan intonasi dan nada khas Semar.
Oke, kalau di Ponokawan Semar itu kan punya 4 anak yang bukan lahir dari istri. Jadi ada Gareng, Petruk, 3 anak, Gareng, Petruk, Bagong. Sebenarnya itu simbol-simbol. Kalau Bagong itu simbol revolusi, karena dia selalu bantah. Kalau Gareng itu simbol kritisisme, dia selalu mempertanyakan. Kalau Petruk itu simbol ketidakterikatan oleh aturan, pokoknya oleh dunia di level apapun. Itu Petruk, yaitu ciptaannya para wali. Revolusi jadi Bagong itu dari bahasa Arab sebenarnya bago. Bago itu kan semacam bangkang. Jadi oleh para wali ya semangat revolusi. Tadi ada Semar Gugat, itu karakter Bagongnya yang muncul. Meskipun kalau di Jawa hari ini, di Indonesia, Bagong itu kan yang kamu bayangkan simbol orang yang gendut. Wah, gendut besarnya sak Bagong. Nah, ya memang Bagong ini kalau diwayang ceritanya dia lahir dari bayangannya Semar. Jadi Semar itu punya bayangan, terus bayangannya karena Semar gendut, ya jadinya dia gendut. Kalau Petruk itu anak angkat, anaknya Raja Jin, namanya Petruk. Makanya dia gelarnya Petruk, lurah kantong bolong. Jadi kantong bolong itu ya setelah bilang tadi, dia nggak terikat oleh apapun yang duniawi. Barang apapun masuk ya karena kantongnya bolong ya hilang lagi, merosot lagi. Jadi nggak ada apapun yang bisa mempengaruhi dia. Jadi sekali-sekali kalau ada apa-apa, kalian pakailah aji-aji kantong bolong. Aji-aji kantong bolong itu suka-suka orang mau nabrakin kita apa, mau ngasih kita apa, tapi kita cuek aja biar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu aji-aji kantong bolong. Mungkin di momen-momen yang ketika kalian itu tidak penting, itu tidak harus, itu penting. Hari ini kan banyak hoak, kamu ribut opo-opo, ada isu, ada gosip yang tidak jelas. Itu kadang-kadang pakailah jurusnya Petruk, kantong bolong. Jadi kalau besok kalau ada orang ngomong hoak, ya kamu bikin aja komentar kantong bolong. Biar aja masuk tapi nanti akan keluar lagi. Jadi nggak harus dipikir serius. Nah, itu Punokawannya Pandowo. Gareng, Petruk, Semar, Bagong. Terus kita masuk ke ajaran sekarang. Yang tadi di awal kan gambaran fisiknya, filosofi yang kita ambil dari fisik. Jadi fisiknya saja punya makna filosofis yang luar biasa. Itu makanya kita tidak bilang sebenarnya sosok Semar itu ideal orang Jawa tentang ketuhanan dan kebertuhanan. Nah, sekarang kita lihat ajaran-ajaran dan yang Semar yang tadi berpengaruh di orang Jawa, baik melalui Hindu maupun melalui Islam. Banyak istilah yang kita dengar, khususnya di dunia Jawa, apalagi kita hidup di Jogja. Jadi hidup kita harus punya pondasi 3 hal ini. Ojo dumeh, eling, sama waspada. Ojo dumeh itu sikap mental, eling dan waspada itu pikiran. Jadi ojo dumeh itu makna harafiahnya jangan mentang-mentang. Di level apapun, perilaku, kata-kata, ucapan, bahkan termasuk kata hati, bersitan yang muncul di hati. Jangan mentang-mentang, ojo dumeh. Mentang-mentang cakep terus gontak hati pacar, itu ojo dumeh. Mentang-mentang pinter terus minteri kancane, itu ojo dumeh. Mentang-mentang banyak kan kamu mentang, bahkan kadang-kadang kan kamu jelek aja mentang-mentang.
Ya kan, mentang-mentang jelek gayanya kan, gitu ada kan. Oke, mentang-mentang jomblo kan ada. Banyak loh kamu mentang-mentang itu. Kamu bisa nyari contoh sendiri sebanyak mungkin. Oke kan, kadang-kadang miskin aja kan mentang-mentang. Saya miskin loh, saya ini termasuk golongan orang yang tertindas loh, saya ini mentang-mentang gitu, mentang-mentang miskin. Hati-hati, aja dumai. Jadi yang bisa mentang-mentang itu nggak cuma yang kaya. Jadi begitu kamu larut oleh kondisimu saat ini dan kamu jadikan dia modus untuk kepentinganmu yang sementara, itu biasanya sudah dumai. Aja dumai. Betul. Mentang-mentang ndak lulus kuliah terus, itu kan mentang-mentang. Ya kamu teruskan sendiri. Mentang-mentang jomblo kalau malam minggu terus ngapain gitu kan. Ya wis, kamu rumuskan sendiri. Pokoknya aja mentang-mentang. Termasuk laki-laki dan perempuan. Kadang-kadang jangan salah, perempuan mentang-mentang juga ada. Mentang-mentang perempuan apa-apa pengen didahulukan. Kan ada ladies first kan gitu. Meskipun ngantrinya telat kan ladies first, minta pertama. Itu termasuk. Cowok juga begitu. Mentang-mentang cowok, banyak sekali contohnya. Mentang-mentang santri, mentang-mentang ikut ngaji filsafat, sekarang kemana-mana ngomongin filosofis. Nah itu termasuk mentang-mentang. Baru ngerti satu dua, wah kemana-mana sudah berfatwa filsafat. Ojo dumeh. Oke, sejauh mana itu dumeh apa enggak, kalian yang bisa ngukur. Karena ukurannya itu tidak bisa materinya, tapi sikap batinmu. Hal yang sama mungkin mentang-mentang di yang satu, tapi di yang satu sebenarnya enggak. Pinjem uang misalnya, karena kamu tidak punya duit terus pinjem uang. Gayamu pinjem uang, sikap batinmu pinjem uang, itu akan menunjukkan kamu mentang-mentang apa enggak. Termasuk ketika kamu ngutangi. Sikap batinmu ketika ngutangi temenmu itu bisa beda antara kamu mentang-mentang dan enggak mentang-mentang. Yang ngerti kamu sendiri. Jadi ojo dumeh. Yang kedua, gimana caranya Pak biar saya nggak dumeh? Eling. Selalu hadirkan Tuhan dalam hidupmu. Selalu hadirkan yang sejati di kepalamu. Kalau dia hadir terus, biasanya kamu terhindar dari dumeh. Lawan paling gampang dari dumeh itu ikhlas. Dan untuk bisa ikhlas, kamu harus eling. Selalu hadirkan Allah setiap mau mengambil keputusan. Selalu masukkan dia di hatimu dan di kepalamu. Itu namanya orang eling. Eling itu kalau dalam konotasi Jawa tidak sekedar kamu ingat dia ada, tapi dia berpengaruh dalam hidupmu. Misalnya kamu ingin membela agama, terus kamu mukul orang, ngeprok toko. Kalau ditanya, mbok ingat Allah, mesti ngomong, ini karena saya ingat Allah, ingin bela Allah. Tapi itu ingat dan bela Allah hanya di mulut. Allah tidak hadir dalam hidupmu, karena nggak mungkin Allah semacam itu. Ketika kamu mencaci maki misalnya, apalah orang yang nggak cocok alirannya sama kamu, ketika kamu maki-maki ini, meskipun kamu merasa ini demi Allah, ini demi kejayaan agama, tapi perilakumu tidak menunjukkan bahwa kamu sedang eling. Karena kalau kamu eling, kamu tidak mungkin berani maki-maki, kamu tidak mungkin berani mukul-mukul, tidak mungkin berani melecehkan orang. Kamu akan malu. Kenapa ada Allah dalam hidupmu? Jadi itu gunanya eling. Ojo dumeh, eling. Terus yang ketiga, waspada. Waspada itu hati-hati, tidak sembrono. Kenapa harus waspada? Jangan-jangan yang kamu tadi eling, yang kamu lakukan tidak cocok, bikin malu. Kalau
ketahuan sama yang kamu eling tadi. Maka hati-hati. Jadi sekali-sekali tidak sholat nggak apa-apalah, nggak ada yang cerewet ini. Tapi nggak enak ya. Katanya kan itu eling dan waspodo. Jangan-jangan hanya gara-gara salah kecil ini terus Allah tidak berkenan, terus Tuhan tersinggung, marah sama aku, susah nanti. Itu waspodo namanya. Jadi eling dan waspodo itu biasanya satu paket. Orang yang tidak waspodo biasanya gampang kehilangan elingnya. Orang yang selalu eling itu biasanya cenderung untuk waspodo. Jadi ojo dumeh, eling dan waspodo. Itu yang jadi basis ajaran. Kalau di filsafat Jawa biasanya dikonotasikan sama Semar. Oke, terus sikap mentalnya apa yang utama? Itu ada 3. Tadah, peradah, dan yang ketiga ora wegah. Tadah itu sikap mental yang dikasih apa aja aja ndak apa-apa, ndak komplain, ndak mengeluh, selalu bersyukur. Itu namanya tadah. Jadi kalau di agama mungkin semacam qanaah. Itu tadah. Dikasih apa aja ya. Dapat sedikit alhamdulillah, dapat banyak alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, saya malam ini ngaji ndak ngerti apa-apa belas. Itu alhamdulillah ndak apa-apa. Itu namanya tadah. Berarti Allah belum mengizinkan saya ngerti sesuatu. Mungkin memang belum waktunya. Alhamdulillah, itu tadah. Alhamdulillah Pak, saya sudah lulus 3 tahun yang lalu, cuma pacar belum dapat. Nggak apa-apa, tadah. Mungkin Allah belum mengizinkan aku dapat pacar. Mungkin dengan jomblo aku bisa lebih dekat sama Allah. Wow. Ya apa-apa lo kan bisa digiring ke sana. Itu tadah. Terima kasih ya Allah, kamu ndak ngasih aku kesempatan untuk banyak dosa dengan jomblo misalnya. Lo itu tadah namanya. Jadi ndak ada yang ndak bisa disyukuri. Bagi orang yang punya sikap mental tadah. Dapat alhamdulillah dapat berarti aku harus belajar lagi. Memang aslinya aku belum ngerti apa-apa sih, kalau dikasih A malah keliru. Harusnya memang biar tak sampai aku ngerti terus dapat A. Itu namanya tadah. Kamu bisa nyari momen apapun yang paling sedih, paling tidak enak, tapi kalau sikap mentalmu tadah, tidak ada yang bikin kamu sedih. Kamu akan selalu bersyukur. Alhamdulillah dikasih sakit, berarti oleh Allah disuruh istirahat. Allah berarti masih sayang, ada kesempatan ngurangi dosa. Banyak. Tergantung sikap mental. Tapi kalau sikap mentalmu penuntut dan pengeluh, dapat apa saja kamu akan nuntut dan ngeluh. Kamu lulus kumlot aja kan mengeluh. Buat apa Pak kumlot? Yang penting itu kan besok dapat kerja apa enggak. Apa sih gunanya kumlot? Lu kumlot itu lo mengeluh. Iya kan? Kamu sudah dapat kerja juga ngeluh, Pak kerja kayak gini hasilnya nggak seberapa Pak, paling cukup buat makan lah. Kalau besok mau punya istri, punya anak dikasih apa Pak? Ngeluh. Loh itu sudah dapat kerja, apalagi kalau kamu nggak dapat kerja. Yang salah bukan dapat kerja atau enggak, kumlot apa enggak, tapi sikap mentalmu yang keliru. Maka katanya Semar harus tadah. Tidak ada yang nggak bisa diambil hikmahnya, tidak ada yang nggak bisa disyukuri. Itu sikap mental. Yang kedua peradah. Berhadapan dengan yang atas tadah, dengan horizontal lingkungan sekelilingmu itu peradah. Mentalmu adalah mental memberi. Jangan punya mental minta-minta dan mudah menerima. Kalau di agama tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu peradah. Memberi nggak harus uang.
Ngasih tidak harus sesuatu. Minggu lalu kan di Krishna itu bahkan senyum pun sodako, prada. Apa yang kamu punya kasih ke orang lain. Yang tehnya masih ada, sebelahnya sudah kosong gelasnya, boleh teh mas. Nah, kalau temennya nggak malu kan, ya sini tak ambilnya gitu. Tidak apa-apa, itu namanya prada. Jiwanya jiwa sosial. Jadi kalau sama Allah menadahkan tangan, sama lingkungan sekeliling ngasih. Sama Allah tangan di bawah, sama manusia yang lain tangan di atas. Jangan dibalik. Sama Allah kamu tangan di atas, jadi Allah itu kok perintah terus tiap hari. Ya Allah saya kumlot loh ya. Ya Allah pacar cantik loh ya. Ya Allah diperintahi tiap hari. Sama Allah kamu tangan di atas. Sama manusia kamu tangan di bawah. Pak mohon kebijaksanaannya Pak. Pak mohon kualik. Jadi sama Allah itu tadah, sama manusia yang lain prada. Dan yang ketiga, ojo males, ora wegah. Sumber persoalan saya sering bilang itu males. Jangan males. Tidak usah milih-milih pekerjaan. Kadang-kadang kamu nyembelikan Allah bikin kayak gitu aja, nanti besok kalau sudah mau waktunya digarap sebentar aja selesai. Itu biasanya terus jadi sumber masalah. Jatahku presentasi masih lama, besok aja kalau deket. Itu biasanya terus masalah. Karena waktunya kamu bikin, printernya error. Waduh listriknya mati. Waduh, itu salahmu dewe. Karena kamu selama ini males, ora wegah. Jangan wegahan. Kalau bisa dikerjakan hari ini, kerjakan hari ini. Jangan ditunda-tunda. Besok ngerjain yang lain masih banyak. Fa'idha farohta fansob, kan katanya agama gitu. Kalau selesai ganti kerjaan yang lain masih banyak. Tidak mungkin manusia itu nganggur. Jadi kalau ingin jadi manusia utama, kalian harus punya sikap mental utama. Sikap mental utama itu apa? Tadah, peradah, terus ora wegah. Oke. Terus ada 4 pilar ajarannya dari naskah-naskah yang ngomong tentang Semar. Saya tidak akan jelaskan detail satu-satu ya, panjang lebar, tak jelasin sekilas-sekilas. Beberapa kalian sudah paham. Yang pertama, sering sekali disebut manunggaling kawula Gusti. Hakikatnya saya sebut itu setara karena konsepnya mirip dengan ittihad, hulul, wahdatul wujud, fana dan baqo. Ittihad itu dari bawah ke atas. Jadi ittihad itu usaha seorang hamba untuk menyatukan diri dengan Tuhan. Jadi bersatu. Kalau sudah bersatu ya biasanya manusianya hilang. Kancanya lawannya ittihad itu hulul. Kalau hulul dari kata-kata hal lah. Kebalik, kalau hulul Tuhannya yang masuk ke dalam diri manusia. Tuhan merasuki manusia. Kata-kata merasuki ini sering banget disalahpahami, terus dianggap manusianya jadi Tuhan. Sebenarnya nggak serumit itu. Kalau kamu berpikir yang ada di pikiranmu, yang jadi pertimbangan kesadaranmu itu selalu Allah, itu sama dengan Allah manjing dalam dirimu. Ketika kamu mau melakukan apa saja, pertimbangannya Allah, itu hulul. Kamu jadikan, ketika kamu melihat sesuatu, kamu mikir, ini yang diridhoi Allah apa enggak, melihat yang kayak gimana sih? Ini ngomong yang menurut Allah baik kayak gimana sih? Ini bersikap pada teman yang menurut Allah baik kayak gimana sih? Bersikap pada guru yang menurut Allah baik kayak gimana sih? Kalau hidupmu modusnya semacam ini, itu sama dengan Allah bertempat dalam dirimu. Jadi tidak harus roh sama roh, rohnya manusia sama rohnya Allah jalin bersatu, terus wahdatul wujud, terus sesat, terus kafir-kafiran.
Enggak. Jadi persatuan terjadi ketika modus hidupmu adalah modus hidupnya Allah. Berarti kamu sekarang sudah jadi manusia Allah, manusia langit. Karena orientasimu selalu ke atas. Nah itu gampang-gampangannya itu. Dan orang yang bisa menghayati kehadiran Allah dalam hidupnya ini, bisa kamu sadari, kamu hayati, itu rasanya nikmat luar biasa. Itu yang bikin para sufi sering tidak mau kembali dari wilayah ini. Kadang-kadang terus ngomyang disebut satohat. Aku jatuh cinta sama Allah, indahnya dekat sama Allah. Karena dia merasakan sendiri Allah hadir dalam hidupnya. Oke. Yang semacam itu namanya manunggaling kawula Gusti. Kita ini hamba. Manunggal dengan Tuhan kita berarti apa? Lenyapkan kepentinganmu, yang kamu bunyikan kepentingan majikanmu. Buruh itu kan, kalau mungkin kamu pokoknya analoginya juragan sama buruh. Yang ada di pikirannya buruh itu kan selalu kepentingannya juragan. Kalau buruh itu masak apa ya enaknya hari ini, itu kan tidak mikir kesenanganku apa, tapi kesenangannya juraganku. Juraganku sukanya aku bersihin kamar jam berapa, juraganku sukanya menoto kasure kayak gimana, juraganku sukanya dan seterusnya. Yang ada di pikirannya hanya kepentingan majikannya. Kondisi semacam ini disebut manunggaling kawula Gusti. Jadi modenya semacam itu. Ya kalau itu kepemimpinan berarti jangan khawatir. Kalau kamu abdikan hidupmu pada Allah, sebaliknya Allah nanti yang memperhatikan hidupmu. Kamu gak usah khawatir nanti saya makan apa, jangan-jangan kakean sholat nanti saya ndak sempat kawin, Pak. Kakean poso nanti saya ndak sempat kerja, Pak. Kalau kamu abdikan hidupmu untuk Allah, jangan khawatir, Allah yang ngopeni hidupmu. Dan level ini jalan sedalam penghayatanmu. Kalau kamu ragu-ragu, misalnya kamu hanya yakin mode ini 10%, ya Allah akan main di hidupmu 10%. Kalau kamu yakin mode ini 20%, ya mainnya Allah dalam hidupmu 20%. Kalau kamu memperhatikan kepentingannya Allah 20%, Allah memperhatikan kepentinganmu 20%. Manunggalnya semacam itu. Kalau kamu bisa 100% lebur, maka kamu jadi manusia langit, manusia Allah. Itu manunggaling kawula Gusti. Oke, itu kalau di kitab-kitab biasanya jelimet. Sebenarnya maknanya simpel. Pakai analogi tadi, juragan sama pembantu. Terus pilar yang kedua. Jadi ajaran yang pertama ngajarin kita bahwa persembahkan hidupmu secara total hanya untuk Allah. Manunggalkan hidupmu dengan Allah. Itu manunggaling kawula Gusti. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Persembahkan hidupmu, ibadahmu, hidup matimu hanya untuk Allah. Oke, yang kedua, jadi hiduplah dengan kesadaran manunggaling kawula Gusti. Kesadaran bahwa semua makom hidupmu itu adalah ibadah karena kamu sedang manunggal dengan Tuhan. Bahkan ada cerita Semar itu 100% hidupnya adalah sembahyang. Itu manifestasi dari inna sholati tadi. Jadi sembahyang sholat itu tidak cuma di masjid kayak gini. Ketika kamu naik motor, ketika kamu belajar, ketika kamu sekolah, ketika kamu di kamar mandi, itu sebenarnya manifestasi persembahkan semua itu hanya untuk Allah. Kalau di fikih, semua aktivitas kita harus ibadah. Berarti dipersembahkan untuk Allah. Berarti modusnya adalah kamu carilah Allah ridho yang kayak gimana. Sehingga di situ terus positioningnya kamu harus cari ilmu biar ngerti mana yang diridhoi Allah, mana yang tidak. Putar-putarannya nanti di situ. Yang kedua, sadarilah sangkan paraning dumadi.
hakikat hidup ini dari mana dan mau kemana. Itu namanya sangkan paraning dumati, keberadaan manusia di dunia ini. Dunia ini namanya alam madya. Sebelum kita hidup sekarang ada alam purwa. Hidup yang akan datang namanya alam wusono. Jadi roh kita itu sebenarnya menempuh perjalanan yang sangat panjang. Hari ini kita ada di level perjalanan fase tengah-tengah. Karena sebelumnya ada, sesudah nanti ada. Maka di Jawa dikenal urip iku koyok wong mampir ngombe. Sekedar mampir sebentar terus melanjutkan perjalanan lagi. Jadi kayak kalian pulang kampung, di tengah jalan mampir di warung. Nah itulah dunia. Jadi berarti dunia ini bukan asalmu, juga bukan tujuanmu. Jangan sampai kamu menjadikan dunia saat ini sebagai tujuan. Karena begitu kamu jadikan tujuan, kamu sedang keluar dari jalur sangkan paraning dumati. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu kan dari Allah dan untuk Allah. Kita akan kembali ke sana. Jadi modelnya melingkar. Itu yang disebut sangkan paraning dumati. Kita dari Allah dan akan kembali ke Allah. Jangan sampai kita nyeleweng, kita ngambil jalur yang nanti tidak nyampe ke sana. Jadi perjalanan kita menuju ke sana hanya mampir ngombe, minum sebentar terus melanjutkan perjalanan lagi. Maka jangan terlalu diambil hati dunia ini. Katanya orang-orang kejawen, ya dunia biarkan jalan apa adanya, ambil secukupnya untuk bekalmu. Karena perjalanan masih jauh. Kalau terlalu kamu ambil hati, ya bisa-bisa hatimu tertambat di dunia ini, padahal perjalananmu masih panjang. Ketika hatimu tertambat oleh dunia, kalau bahasanya filsafat Islam, nafasmu tidak bisa mutmainnah. Padahal hanya nafsul mutmainnah yang bisa irji'i ila rabbiki. Jadi itu teori sangkan paraning dumati. Oke, saya agak cepet-cepet ya nanti biar kena semua. Oke, terus ya nanti yang nggak terlalu paham diulang lagi rekamannya. Nah ini ilmu yang nggak bisa dikejar hanya pakai akal, harus dihayati. Jadi dokumen yang tidak cukup dipahami, tapi harus direnungkan. Paham gampang. Di atas paham kamu harus bisa merenungkan. Setelah kepegang, direnungkan itu berarti dicari relevansimu dengan kehidupanmu sehari-hari. Kalau sudah ketemu hasil renungan, jalankan, implementasikan, lakukan itu. Dari situ kamu akan ketemu kemuliaan, pencerahan. Sama kayak Al-Quran. Al-Quran itu ya memang harus dibaca, tapi di atasnya baca ada dipahami. Cuma jangan sekedar dipahami. Kalau kamu pahami, jangan-jangan pemahamanmu berhenti di abad ke-6. Kamu renungkan. Direnungkan itu cari relevansinya sama hidupmu. Kalau sudah ketemu itu, berarti kamu sudah bisa ngambil petunjuk dari Al-Quran. Implementasikan. Sama kayak sastra-sastra Jawa. Ilmu kayak gini kan kalau di Jawa sering disebut sastra cetha. Atau sastra cetha itu sastra yang tidak ada tulisannya. Kamu membacanya harus lewat realitas kehidupan sehari-hari. Sering disebut sastra jendro hayuningrat. Kalau zaman dulu anak-anak muda kayak kalian dianggap tidak mungkin bisa paham sastra jendro. Paham bisa, tapi menghayati tidak akan bisa. Paham itu berarti ngerti karepe, tapi ngelakoni nggak mungkin bisa. Karena di Jawa ilmu itu kelakoni kanthi laku. Maka tantangannya adalah patahkan mitos bahwa hanya orang-orang tua yang ngerti sastra jendro. Kalian yang muda sebenarnya ya bisa, asal mau ini yang abot. Godaannya oke. Kamu selalu diiming-imingi oleh besok kerja apa, besok dapat pacar apa enggak, pacarnya
jelek apa enggak, terus bisa kaya apa enggak, bisa beli mobil apa enggak, kurang punya rumah apa enggak, dan seterusnya. Itu yang sering bikin kamu terhalang. Jadi hijabnya dunia. Bahkan hari ini kayak ramalannya Nabi, hijabnya bahkan muslim yang lain. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Gara-gara orang Islam kamu tidak paham Islam yang benar itu kayak gimana. Karena kamu selalu kejebak, loh jangan-jangan Islam yang itu, oh jangan-jangan Islam itu, Islam yang ini kayak selalu gitu. Kamu kejebak stereotype, mainstream, sehingga kamu lupa kesejatiannya Islam. Oke, terus pelajaran ketiga dari sosok Semar adalah kasedan jati. Ini dari akar kata sedo. Sedo itu mati. Makanya ada hadis kafa bil mauti wa idhon, cukup dengan kematian sebagai nasihat. Jadi kasedan jati biasanya isinya tuntunan hidup mati yang sempurna. Konsep kalau di sufi kasedan jati itu setara dengan fana fillah. Fana fillah itu lenyapkan egomu, ganti dengan Allah. Lenyapkan dirimu, ganti dengan Allah. Lenyapkan keinginanmu, ganti dengan keinginannya Allah. Nah itu fana fillah. Kalau orang Jawa untuk mencapai fana fillah itu tidak sekedar jangan melakukan perbuatan jelek, perbuatan berdosa, tapi juga jangan melakukan perbuatan yang tidak pantas. Namanya perbuatan orailok, atau perbuatan yang akibatnya negatif. Kadang disebut kualat. Jadi tidak pantas itu tidak ilok. Misalnya kalau sama orang tua ngomongnya harus sopan lo ya. Seperti apapun kondisi orang tua, sesalah apapun mungkin orang tua, tidak ilok kalau ngomong gak sopan. Gak ilok itu tidak pantas. Jadi levelnya lebih tinggi daripada baik buruk atau benar salah. Namanya tidak ilok. Ada lagi kualat. Jadi kualat itu kalau di Hindu bisa kamu sandingkan sama hukum karma. Hati-hati, mungkin tidak haram, mungkin boleh saja sama masyarakat, tapi kalau menyakiti orang, nyusai orang, jangan-jangan nanti balik lagi kualat. Mungkin benar kamu menyesatkan, mengkafirkan dia, cuma kalau dia hatinya sakit dan sakit hatinya itu berdampak negatif, balik pada kamu yang menyakiti, karena dosanya orang tersakiti kan makbul, jangan-jangan kamu kualat. Itu semesta kosmologisnya Jawa kenal terminologi orailok sama kualat. Jangan ya meskipun segitu ya jangan segitunya lah. Ngono ya ngono ning ya aja ngono. Islam ya Islam ning ya jangan segitunya. Nah itu kenapa khawatir kualat. Kualat itu jangan-jangan balik ke dirimu sendiri. Yang ngeritik jangan sampai segitunya lah. Jangan-jangan kamu nanti kena masalah yang sama. Itu namanya kualat kalau di Jawa. Dan ini agak susah dicari bahasa Indonesianya kualat itu apa, agak susah. Kualat itu tidak ono. Orailok juga tidak ada. Tidak pantas sebenarnya, itu agak serampangan. Tidak ilok itu tidak selalu pas dengan tidak pantas, tapi tidak ilok. Di luar Jawa saya nggak tahu ada apa enggak. Ndak ilok sama kualat. Kalau kualat mungkin sudah di bahasa Indonesia kan. Tapi sebenarnya konsepnya mungkin agak jejer sama kalau di Hindu ada karma, buah perbuatan. Oke, yang keempat ada pelajaran. Itu nulisnya pelajaran, maksudnya pilar ajaran ya. Mocornya aja disambung. Tadi pelajaran. Itu maksudnya pilar ajaran. Kalau di Indonesia terus jadi pelajaran. Cuma kalau kamu salah moco jadi pel. Terus yang keempat, memayu hayuning bawono. Istilah yang paling sering kamu dengar hari-hari ini dari Sultan Hamengkubuwono. Buwono apa bawono kan gitu, terus kamu gegeran.
Oke, di Nas-nas Jawa itu memayu hayuning bawono. Jadi memayu hayuning bawono itu memperindah keindahan dunia. Itu kan agak unik terminologinya. Lah sudah indah kok diperindah lagi. Maksudnya apa? Memberi makna hidup. Hidup ini sudah bermakna, sudah indah. Berilah makna yang indah. Caranya gimana? Memayu itu, bawono itu maksudnya dunia sekarang ya, jagat rame kalau bahasanya orang Jawa. Jadi memayu itu apa? Tanamkan kebaikan, nanti dia akan tumbuh kebaikan juga. Ini logikanya petani. Kalau kamu nanam yang baik, hasilnya juga baik. Dunia ini sudah cantik, tapi kalau kamu tidak cantik, kecantikannya akan rusak. Maka percantiklah dunia yang sudah cantik ini. Caranya apa? Berbuatlah baik. Kalau kamu berbuat baik, dunia ini akan semakin cantik. Karena buah perbuatan baikmu adalah kebaikan juga. Itu makna aktifnya. Makna pasifnya apa? Kekanglah egomu, kekanglah hawa nafsumu, kontrollah dia biar tidak ngerusak dunia. Karena yang ngerusak dunia itu biasanya ya nafsu, hasrat, ambisi. Jadi memayu hayuning bawono, tanamkan kebaikan, kontrollah nafsu. Jalannya gimana? Ikro, bacalah realitas. Kalau di Jawa, membaca realitas itu lahir terminologi namanya ilmu titen. Alam semesta ini ada hukumnya. Untuk kita ngerti yang baik mana, yang buruk mana, titeni. Ilmu titen itu ilmu ingat-ingat. Bacalah sunatullah. Sunatullah ini enggak berubah, maka ingat-ingatlah. Kalau kamu malas, ya nanti tidak sukses, kamu akan bodoh. Kalau kamu tekun, rajin, kamu akan pinter. Ini ilmu titen. Titeni aja, diingat-ingat. Rumusnya tidak akan berubah kok. Itu yang kalau di Jawa namanya ilmu titen. Kalau musim kayak gini, nanti hawanya kayak gini, itu di Jawa lengkap. Di Jawa itu ada wuku, ada mongso, ada dino, ada weton, macam-macam. Itu jenis ilmu titen. Bisa merumuskan karakter orang, bahkan dari model wajah, dari bentuk tubuh, dari andeng-andeng, dari kalau orang Jawa ada, kalau andeng-andengnya di mana biasanya cirinya orang sekian. Kalau perempuan itu model rambutnya kayak gimana, cirinya sekian, model itu ilmu titen. Bahasa luasnya sunnatullah. Jadi caramu untuk berbuat baik dalam rangka memayu hayuning bawono apa? Baca sunnatullah. Itu yang disebut ilmu titen, ilmu petung, memperhitungkan dan niteni. Hidup ini ada rumusnya. Jangan ngawur. Oke, ya niteni ini kan nanti kalau di barat melahirkan sains. Ilmu pengetahuan sains yang luar biasa. Jadi modusnya orang barat itu kan gara-gara ilmu titen. Pinternya mereka membaca fenomena-fenomena alam yang ajek. Kalau dia tidak ajek, tidak akan jadi sains. Karena dia ajek, terus dititeni dan dirumuskan, lahirlah sains. Itu yang disebut memayu hayuning bawono. Oke, pacarmu sudah nelpon. Dimarahi aku nanti, usarep jam 10 Sudah ditunggu sejak tadi. Oke, terus sedikit 10 menit ya tak jelasin. Ini agak rumit. Detik-detik terakhir harus lebih konsentrasi, agak jelimet. Ketuhanan. Ini ajarannya Dang Hyang Semar. Jadi ini yang saya sebut Jawa kuno, Jawa pra Hindu. Yang pertama, konsep ketuhanannya Jawa itu sebenarnya sangat monoteis dan sangat sufistik mistik. Jadi katanya agama pra-Hindu itu biasanya Tuhannya namanya Sang Hyang Toyo. Karena Tuhannya namanya Sang Hyang Toyo, kadang-kadang agama ini disebut agama kapitayan. Apa sih Toyo? Toyo itu artinya suwung, awang-uwung.
Jadi suwung itu tidak bisa dijelaskan, tidak ada apa-apanya. Makanya Tuhan bagi agama kapita yakni Tuhan yang tan kena kinoyo ngopo. Tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dideskripsikan, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dipikir, tidak bisa dibanding-bandingkan. Dia adalah hampa. Jadi suwung itu hampa, awang-awang, tidak jelas, tidak dilahirkan, tidak berawal, tidak berakhir, dan seterusnya. Statusnya maya, samar. Namanya disebut Sang Hyangto. Jadi yang maha hampa. Maka agamanya disebut kapitayan. Cuma nanti dalam perkembangannya Tuhan yang maha hampa ini dia mempribadi, memanifestasikan diri dalam nama dan sifat. Yang terkenal nanti dua. Contohnya kayak gini loh. Aku ini manusia, hakikatnya manusia. Tapi hari ini ketika di sini aku mempribadikan diri, merepresentasikan diri sebagai seorang yang ngajar, sebagai dosen, sebagai guru. Tapi nanti di rumah, di depan anakku, aku mempresentasikan diri sebagai bapak. Tapi hakikatnya tetap manusia. Nah, Sang Hyang Toyo ini, yang maha hampa ini juga begitu. Di hadapan manusia, dia menampilkan dirinya. Karena kalau enggak, dia tidak akan dikenal. Kayak hadisnya Sufi itu loh. Kuntu kanzan mahfiyan fa'ahbabtu an u'rofa fakholaktul holko fabi arofuni. Jadi aku itu khazanah tersembunyi, cuma aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk. Dan lewat makhluk itulah kemudian mereka akan kenal aku. Jadi Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya. Karena kalau Allah nggak memperkenalkan dirinya, orang nggak akan kenal dia. Kalau di Al-Quran kan dikenal Asma'ul Husna. Asma'ul Husna itu kan ketika Allah memperkenalkan dirinya. Nama kamu sebut terus nama-namanya. Nah, Sang Hyang Toyo ini juga begitu. Cuma yang dikenal dia jadi mempribadi itu kayak tadi ya, memanifestasikan diri. Manifestasinya Sang Hyang Toyo itu namanya Tu atau To. Bandingkan dengan filsafat timurnya Cina yang kenal dengan Tao. Jadi ketika Tuhan mempribadi, itu namanya Tu. Ada Tu yang baik, ada Tu yang tidak baik. Jadi kalau gambarannya biasanya di naskahnya kayak telapak tangan. Ada punggung tangan, ada telapak tangan. Alam ini kan kualitasnya dua. Ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik itulah nanti lahir istilah Tuhan. Kebalikannya, kalau ada yang jelek, yang jahat, Tuhannya dibalik jadi hantu. Ya, jadi sifat tidak baik. Hantu itu manifestasi. Ya sekarang kamu hantu kan konotasinya jadi wong mati. Bukan itu. Jadi hantu itu Sang Hyang Manik Moyo itu permata yang hayalan. Tapi ada orang lewat hantu untuk ketemu Tuhan, ada. Karena memang dia juga salah satu manifestasinya Tuhan. Makanya hampir semua simbol mistik Jawa itu kebanyakan pakai istilah tugu, tumbal, tumbak, apalagi cari istilah tumpeng, itu kan bisa dimaknai sakral semua yang ada tunya. Tunggul, banyak tunya. Oke ya. Nah,
Ada orang yang bisa langsung ketemu Sang Hyang Toyo, mungkin karena kepribadiannya kuat, daya jelajah hikmahnya luar biasa. Para sufi misalnya, dia langsung ketemu Sang Hyang Toyo. Cuma ada yang tidak nyampe pikirannya. Dia butuh jembatan, jembatan sifat-sifatnya tadi, manifestasinya Tuhan. Ya yang level Sang Hyang Manikmaya tadi. Nah, yang langsung ke Tuhan itu nanti kalau di agama namanya monoteis, langsung ke Tuhan, langsung ke Sang Hyang Toyo. Tapi ada juga yang harus lewat banyak media, namanya politeis. Ini yang bikin saya bilang tadi, kenapa Jawa itu agama kapitayan sangat adaptif. Hindu masuk, ya wis Hindu tidak apa-apa. Islam masuk, ya Islam. Kristen masuk, Islam. Karena bagi mereka Hindu, Islam, Kristen itu simbol yang tadi, itu hanya salah satu dari banyak manifestasi ketuhanan, banyak nama-nama ketuhanan, sifat-sifat Tuhan yang memanifestasikan diri. Hakikatnya semua sama, Sang Hyang Toyo. Di Arab dia turun dan dipahami orang sana, dan lahirlah versi Islam. Mungkin juga lahir versi Kristen. Di India dia turun, dipahami orang Arya di sana, lahirlah versi Hindu. Dan di mata mereka macam-macam, itu kan namanya politeis. Macam-macam orang dipahami, tapi hakikatnya satu, Sang Hyang Toyo. Maka kamu mau jadi Hindu, mau jadi Islam, jadi Kristen, monggo. Asal kamu sadar bahwa semua itu hanya label dan nama manifestasi. Bukan salah, tapi itu manifestasi ketuhanan. Tuhannya yang sejati itu Tuhan Toyo, yang hampa, yang awang-upung. Jadi jangan berhenti di label, jangan berhenti di sifat. Kamu harus kenal ke zat. Selama kamu masih berhenti di sifat, karakternya masih politeis, masih macam-macam. Makanya kamu kan kadang bingung, Islam itu wakeh men sing bener iki Syafi'i, Asy'ari, Hambali, Sunni, Syiah apa sing ndi? Karena kita ada di level sifat, kita belum masuk ke level zat. Dan agama kapitayan sudah menjelaskan jauh sejak awal bahwa tidak apa-apa ada macam-macam. Karena kalau nggak ada macam-macam, kalau hanya suwung, orang susah kenal Tuhan. Maka ada manifestasi, tapi jangan berhenti di manifestasi. Oke. Nah, nanti ada istilah tuah dan tulah. Tuah itu kan tadi ada manifestasi kebaikan, ada manifestasi kejelekan, kejahatan. Karena dunia ada dua dimensi. Mereka yang dapat kekuatan dari manifestasi-manifestasi yang baik, kekuatan ini namanya tuah. Mereka yang dapat kekuatan dari manifestasi-manifestasi yang negatif, kekuatan ini namanya tulah. Dan manusia yang bisa jadi pimpinan, apakah itu raja, apakah itu ulama, dia harus, kalau tidak punya tuah, ya punya tulah. Harus punya kekuatan ketuhanan. Apakah kekuatan itu melalui tuah, melalui jalur kebaikan, ataukah melalui tulah, jalur negatif. Tapi biasanya dari situlah nanti dikenal istilah itu tuwo, termasuk apalagi tuwo itu kan kalau di Jawa orang tua. Orang tua itu tidak semata-mata orang umurnya banyak, tapi orang yang sudah punya tuah. Jadi punya tuah itu dia punya daya, punya kekuatan dari Sang Hyang Toyo tadi, dari jalur kebaikan. Makanya kadang-kadang kalau masih muda pun, kalau kualitasnya luar biasa, dia dianggap golek ke wong tua. Kadang-kadang golek ke wong tua itu bukan kok sing tua yang sudah umurnya banyak, tapi tua yang sudah mateng spiritualitasnya. Jadi jangan salah kalau ada tetanggamu misalnya di kos-kosan nyari golek ke wong tua le, itu jangan kok carikan orang yang wis tua, tunuk-tunuk tidak bisa jalan. Maksudnya bukan itu, cariin orang pinter. Dan orang, kalau orang Jawa ngomong orang pinter itu bukan orang yang IP-nya 4. Jadi, ya, jadi nanti ono
Bapak kosmu bilang, "Le, aku golek wong pinter, Le." Oh, tenang aja, Pak. Profesorku nanti tak ajak ke sini. Profesor belum ada apa-apanya bagi orang Jawa. Pinter itu orang yang punya tuah atau paling enggak tulah. Jadi punya daya ketuhanan. Apakah dari manifestasi positif atau manifestasi negatif. Terakhir, tak jelasin cepet-cepetan. Ada 4 golongan manusia di agama Kapitayan. Yang pertama, manusia yang tutuk. Tutuk ini ringkesnya para wali, para mistikus, orang-orang yang bisa langsung nyampe ketemu Tuhan sendiri dengan kekuatannya sendiri. Di pikirannya sudah nggak ada dunia. Satu-satunya yang ada dalam hidup mereka hanya Sang Hyang Toyo. Itu namanya manusia yang sudah tutuk. Tutuk itu kan artinya nyampe sempurna. Ada manusia level 2, manusia tuhu. Manusia tuhu ini kayak manusia tutuk, tapi tidak setinggi tutuk. Karena manusia tuhu ini masih memimpikan sesuatu yang bukan Toyo, sesuatu yang bukan Sang Hyang Toyo. Misalnya masih mimpi hidup enak di surga, masih ingin ketemu bidadari. Tenang aja, besok mati kita ketemu bidadari puluhan, gak cuma 47, 27. Sak kapoke, sak njaluke misalnya. Kalau masih membayangkan itu, gak salah sih, gak jelek. Cuma levelmu masih di bawah yang tutup. Jadi masih ada surga yang menghalangimu dari Sang Hyang Toyo. Itu level tuhu. Ada level ketiga, lebih rendah sebenarnya dari tuhu, tapi ya masih bagus, namanya level tunggo. Jadi level tunggo ini tidak sekedar nyari surga, surga kan di sana. Ini orang yang juga nyari kemuliaan duniawi, memanfaatkan tuahnya dan tulahnya untuk kepentingannya sendiri di dunia. Apakah kepentingan status sosial, kepentingan dihormati masyarakat, kepentingan itu berarti orang level ketiga. Namanya tunggo. Tunggo itu artinya tinggi, mulia. Orang ini di dunia biasanya dimuliakan, tapi di level spiritual dia sebenarnya level ketiga. Tidak sekedar pingin surga, dia juga pingin dunia. Meskipun pingin dunia dengan jalan agama. Itu level tunggal. Level paling rendah manusia tugul. Apa ono tune pokoknya. Kalau tugul ini awam. Nah, karakternya tugul itu adalah tutut. Tutut itu orang yang cuma ikut. Bisanya dia taklid. Orang ini tidak terlalu ribut dengan Sang Hyang Toyo apa-apa. Yang penting dia nyari kebutuhannya di dunia. Jadi orang ini nggak bisa, kalau menyembah Tuhan dia butuh perantara. Akalnya nggak nyampe. Jadi dia butuh tu yang lain. Biasanya tunya untuk menggambarkan materi di naskahnya disebut watu. Dia butuh watu. Sehingga di kuil-kuil kadang-kadang ada kuilnya dewa siapa, terus ada patungnya. Itu sebenarnya untuk makom-makom tugul. Karena dia tidak bisa kalau nggak ada gambarnya. Kalau nggak ada perantaranya, akalnya nggak nyampe. Nah itu manusia level keempat. Kalau kalian juga begitu, wah kalau saya membayangkan Mekah, Pak, membayangkan Ka'bah, hatiku tersentuh. Berarti kamu masih butuh waktu. Jadi kamu tidak bisa ketemu langsung sama Allah. Masih banyak butuh media, masih banyak butuh waktu, masih banyak butuh yang duniawi. Dan orang tugul ini biasanya yang jadi kepentingannya adalah kepentingan dunia semata-mata. Jadi keinginan mereka, kebutuhan mereka, hasrat mereka itu aja yang dianukan. Itu biasanya manusia. Kalau di kita namanya awam. Tidak bisa dijelaskan macam-macam. Kalau mau dakwah ke level tugul ya harus untuk yang kebutuhan praktis. Sholatlah duha, nanti rezekimu lancar. Sholatlah tahajud, nanti kamu butuh apa aja mesti terpenuhi. Puasalah Senin Kemis, nanti dosamu setahun diampuni. Kayak gini-gini seneng orang makom tugul. Jadi
cara berhadapan dengan Tuhan itu modelnya kayak dagang, negosiasi. Aku dapat apa? Kalau aku capek-capek sholat malam, terus aku dapat apa? Kalau aku capek-capek puasa Senin Kemis, imbalannya apa? Manfaatnya apa? Fadilahnya apa? Itu berarti makommu masih makom tugul. Ya, iya. Bukan tukul loh ya, apalagi bahasa Inggris. Tugul itu berarti 2 gol itu. Oke. Ya, saya sebenarnya masih banyak ajaran-ajarannya Semar via agama Kapitayan. Next time, entah time-nya kapan, mungkin kita bisa ngobrol lagi tentang Semar dan Jawa. Saya kira itu ya untuk malam ini. Oke, mungkin sudah agak lama kita ngomong di dunia timur, dunia langit. Mulai minggu depan kita akan ngomong dunia bumi. Minggu depan sudah mulai Februari, jadi 1 bulan ke depan kita ke barat. Seperti saya bilang minggu lalu. Temanya adalah, kemarin saya ngomong ideologi. Karena saya lihat banyak yang istilah-istilah yang tiap hari kita omongkan tapi kamu tidak paham karepe opo. Yang pertama, liberalisme. Kan kamu sering alergi dengan liberalisme itu kan, sipilis itu kan apa yang diharam-haramkan itu. Coba kita cek apa sih sebenarnya liberalisme itu. Termasuk ada teologi namanya teologi liberal, termasuk di Islam. Selanjutnya kita akan ngomong sosialisme dengan segala variannya. Itu yang akrab di telinga kamu tiap hari, tapi kadang kamu susah membedakan apa bedanya sosialisme sama komunisme sama yang bau-bau sosialis yang lain. Terus kapitalisme. Kamu tiap hari teriak-teriak anti kapitalisme. Jangan-jangan kamu ngerti bener apa enggak kapitalisme itu. Terus yang terakhir, sekularisme. Apa itu sekuler? Kamu paling nggak seneng dituduh sekuler. Apa yo sekuler itu pasti jelek? Apa yo liberal itu pasti jelek? Kapitalis itu pasti jelek? Dan sosialis, komunis itu pasti jelek? Ya jawabannya sih pasti tidak kalau ada kata-kata pastinya. Cuma mana yang bisa kita ambil hikmah dari liberalisme, sekularisme, kapitalisme, dan sosialisme. Jadi setelah Januari kita ngomong tentang langit, minggu depan kita ngomong, bulan depan kita ngomong ideologi 4 kali. Setelah itu apa ya enggak tahu. Pokoknya kita jalan aja sak nyampe-nyampenya, menikmati dunia hikmah. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.